Selamat bertemu kembali dalam diskusi kita saat ini dengan judul Elemen Dasar Listrik sebagai kelanjutan dari bagian pertama. Ini adalah bagian yang kedua. Di sini karena ditulis 3 karena yang 2 itu adalah pada bagian yang pertama. Bagian ketiga ini akan kita diskusikan ada induktor, induktansi atau lilitan atau kumparan, ya, L. Jadi ini kumparan ini ya. Jadi ini ada tegangan ada arus ya lewat di sini. Nah, yang beda tegangan antara ujung di sebelah bawah ini dan atas adalah tegangan L. L itu lilitan atau induktansi. Disebut juga sebagai induktansi, lilitan, kumparan atau belitan. Induktor mempunyai sifat dapat menyimpan energi dalam bentuk medan magnet. Satuan dari induktor adalah Henry atau H. Arus yang mengalir pada induktor akan menghasilkan flux magnet. Ya, ini lambangnya adalah V ini ya, yang membentuk loop yang melingkupi kumparan. Jika ada N lilitan, maka flux totalnya adalah, ini flux totalnya itu adalah lambangnya adalah lambda ini. Ya, sama dengan, nah ini gambarnya ya. Jadi ini adalah sumber tegangannya, kemudian ada arusnya. Ini L-nya ya adalah induktansi dari induktornya. Ya, rumusnya ada lambda total flux itu L kali I. Ya, di mana L kalau kita pindahkan ke sebelah kiri sama dengan lambda dibagi I. I arus ini ya. Ini huruf besar tapi I arus maksudnya. Di mana V, ya, V ini sama dengan delta lambda dibagi dt. Jadi ini flux totalnya per satuan waktu. Jadi kita itu ya, kita bikin segmen-segmen kecil ya, itu sama dengan L ya, ini L arus ya, D ya terhadap waktu. Nah, ini hubungannya. Dari karakteristik tegangan dan arus, VI dapat diturunkan sifat menyimpan energi pada induktor. P sama dengan dW dt. Ya, P ini sebetulnya power ya atau energi, ini adalah daya ya. Jadi tapi kita bikin segmen-segmen kecil. Ya, dW kita pindah sama dengan P dt. Ya. Kemudian integral dW sama dengan integral P dt. dW ini adalah dayanya sama dengan integral P dt. dt-nya dijalankan, P dijalankan kecil-kecil ya. Di mana daya itu kita tahu adalah volt kali ampere, VI dt. Ya. Kemudian kita lanjutkan LDI dt sama dengan integral LIDI. Nah, ini nanti akan dibahas lebih mendalam pada diskusi mendatang ya. Misalkan pada saat T sama dengan 0, tadi lihat grafik tadi, itu sama dengan 0 karena tidak ada elektron berjalan ya. Pada saat T sama dengan T, jadi waktunya, maka I itu sama dengan I arus ya. Jika pada induktor ada arus konstan DC, maka tegangannya sama dengan 0. Sehingga induktor bertindak sebagai rangkaian hubung singkat. Jadi seperti dihubungkan secara langsung ya, atau short circuited. Hal yang perlu diperhatikan, tegangan antara titik A dan B, ya, A dan B digambarkan dengan satu anak panah gitu ya. Arah dari pergerakan elektronnya adalah dari B ke A, ini tegangan, beda tegangannya. Ya seperti pada gambar di bawah ini ya. Tadi saya hanya ini karena panah kebetulan ke kiri ya. Kalau saya gambarkan ke kanan berarti arusnya bergerak dari A ke B, ini dari B ke A ya. Logikanya seperti itu ya. Tegangan AB menunjukkan besar potensial relatif tetap, ini sebenarnya beda potensial ya, menunjukkan besar beda potensial relatif antara titik A dan B. Nah, jadi kalau kita mengukur tegangan, biasanya yang kita kenal itu antara 0 dengan fasa ya. Nanti akan didiskusikan lebih detail lagi ya pada kesempatan mendatang. Tegangan yang dipakai adalah tegangan drop, yaitu yang akan bernilai positif
bila kita bergerak dari potensial tinggi ke potensial rendah. Nah, sebagai contohnya, di sini ada gulungan ya, atau kumparan. Kemudian ini ada, katakan ini adalah suatu komponen listrik ya, yang mempunyai sifat ya, ini adalah kapasitor. Maka tegangan drop antara A dan C ini adalah tegangan AB antara A dan B ini, dapat dari komponen ini, ditambah tegangan antara B dengan C. Itu sama dengan I kali R minus V. Nah, jadi ini akan juga didiskusikan nanti lebih lanjut mengenai hal ini. Ya, ini adalah konsep dasarnya. Setiap arus yang melewati komponen pasif, maka terminal komponen tersebut untuk pertama kali dialiri arus akan mempunyai potensial yang lebih tinggi dibandingkan dengan potensial terminal lainnya. Coba direview lagi yang di bagian yang pertama ya, part 1 tadi ya, untuk melihat apa ini pasif, komponen pasif ya, dan ada komponen aktif misalnya. Bedakan antara sumber tegangan dan pengukur tegangan voltmeter. Sumber tegangan RT sama dengan 0. Voltmeter RT sama tak berhingga. Tolong direview kembali di bagian pertama ya, part 1. Nah, kita lihat sekarang ini ya. Ini adalah ada komponennya, ya, komponen listriknya ya, dalam ini R tahanan ya. Contohnya adalah tahanan. Ini adalah voltmeter ya, untuk mengukur arusnya. Ya. Voltmeter dipasang paralel pada komponen yang akan diukur supaya tidak ada arus yang melalui voltmeter. Ya, dipasang ini ya, jadi tidak ada arus melalui voltmeter. Kalau kita mengukur tegangan adalah selalu antara titik ini dengan titik ini. Ya, misalnya ini adalah sebuah voltmeter, ya kita antara titik ini dan titik ini ya. Nah, sekarang kita lihat, bedakan antara sumber arus dan pengukur arus. Ya, ini arus ya, tadi tegangan, sekarang arus. Ya. Sumber arus RT sama dengan tak berhingga. Kita lihat ya, ini komponennya, ya ini adalah A-nya, ini adalah ampere meternya. Ampere meter RT sama dengan 0. Ampere meter dipasang seri pada komponen yang akan diukur supaya tegangan pada ampere meter sama dengan 0. Nah, itu adalah konsepnya. Ya, kalau kita memasang ampere meter, alatnya untuk mengukur arus adalah seperti ini, seri. Nah, mari kita lihat, kita bedakan perbedaannya. Nah, di sini, kalau voltmeter kita pasangkan paralel terhadap komponennya ya. Dalam hal ini adalah resisten tahanan ya, atau hambatan. Nah, sedangkan ampere itu kita ukur dalam posisi seri. Nah, ini adalah tegangan R, ya ini tegangan sama dengan 0, tegangan tidak ada pada arus ini ya, sehingga jumlah semuanya ini adalah tegangannya adalah VR. Nah, RVR itu diambil dari tegangan yang melewati resistansi ya, karena di sini 0. Perlu diingat bahwa rangkaian paralel adalah pembagi arus dan rangkaian seri adalah pembagi tegangan. Nah, tolong direview lagi untuk part yang pertama, part 1. Ya, pembahasan rangkaian seri dan paralel akan dibahas pada diskusi mendatang. Dan nanti akan didiskusikan lebih detail lagi. Nah, rangkaian hubungan singkat atau short circuit, ya, sifatnya tegangan AB itu selalu sama dengan 0. Tidak tergantung pada arus I yang mengalir padanya. Ya, VAB sama dengan 0, RD itu sama dengan 0. Review lagi apa itu RD. Sekarang ada rangkaian terbuka. Sifat arus selalu sama dengan 0, tidak tergantung pada tegangan AB. I sama dengan 0, RD sama dengan tak berhingga. Nah, untuk membedakan, ya, ini sedikit review ya tentang pengukuran ampere dan volt. Salah satu sifat atau karakteristik sebuah muatan listrik adalah muatan tersebut dapat bergerak dengan mudah dari satu tempat ke tempat lain dalam medium tertentu. Beberapa bahan yang ada memungkinkan muatan listrik bergerak dengan mudah dalam bahan tersebut.
Misalkan sebuah kawat tembaga yang ditopang oleh sebuah batang gelas. Nah, ini akan diperagakan, karena ini mesti konsep ya, diperagakan akan detail pada pertemuan mendatang. Misalkan satu ujung kawat disentuh dengan sebuah batang plastik yang bermuatan dan mengikatkan ujung lainnya pada sebuah bola logam yang pada mulai tidak bermuatan. Kemudian dengan memindahkan batang bermuatan ini dan kawat tersebut, jika sebuah benda bermuatan lainnya dibawa ke dekat bola tersebut, maka bola itu akan ditarik atau ditolak. Ya, ditarik kalau apa? Ya, coba di review lagi tentang kapan bola itu ditolak dan kapan bola itu ditarik. Ya, seperti kita lihat sedikit mengenai magnet ya, ada utara selatan, kemudian ada lagi yang listrik statik. Hal tersebut memperlihatkan bahwa bola tersebut mendapat muatan listrik yang terjadi akibat perpindahan muatan listrik tersebut sehingga bola tersebut menjadi bermuatan. Ya, sempat disebut ya bahwa bola itu awalnya tidak bermuatan. Setelah dia diberi muatan, kemudian ditempelkan atau didekatkan pada suatu katakan konduktor, maka dia akan ditolak atau ditarik gitu ya. Kawat ini dinamakan konduktor listrik. Jadi konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan muatan listrik dengan baik. Jika percobaan tersebut diulangi, maka dengan menggunakan sebuah pita karet, nah sekarang pita karet ya, sebagai pengganti kawat tersebut, maka akan didapatkan bahwa tidak ada muatan yang berpindah ke pita karet tersebut. Nah, jadi pita karet tersebut akan memindahkan ke bola tidak bisa, karena ini merupakan suatu bukan konduktor. Nah, bahan-bahan yang serupa dengan pita karet dinamakan dengan isolator. Saya kira Anda sudah cukup mengerti. Ini adalah review untuk fisika listrik ya. Sebagian besar logam adalah konduktor yang baik, sedangkan sebagian besar bahan non-logam adalah isolator. Pada logam padat seperti tembaga, satu atau lebih elektron sebelah luar dalam setiap atom menjadi tidak terikat dan dapat bergerak secara bebas di seluruh bahan itu. Gerak elektron bermuatan positif dan inti-inti yang bermuatan positif itu sendiri terikat dalam kedudukan hampir tetap di dalam bahan tersebut. Dalam isolator tidak ada elektron bebas. Muatan listrik tidak dapat bergerak secara bebas melalui bahan tersebut. Bahan semikonduktor adalah bahan yang memiliki sifat antara konduktor baik dan sifat isolator baik. Ini perlu sekali difahami ya, karena di dalam tadi tenaga listrik, ketenagaan ya, jadi tegangan kerjanya itu cukup tinggi ya, sehingga kita harus berhati-hati mengetahui mana yang isolator, mana yang konduktor, sehingga nanti akan sedikit dibahas bagaimana seseorang mengalami tegangan ya, jadi kejutan listrik ya, karena badannya tidak diisolasi ke ground, sehingga ada pergerakan elektron dari listrik ya, masuk ke lewat tubuh manusia, masuk ke ground. Ya, itu akan dibahas lebih detail pada pertemuan mendatang. Saya kira demikian ya. Terima kasih.